Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, jadi yang kedua kali itu kalau benar-benar keramasnya ya, itu dua kalinya emang harus pakai sampo. Begitu dilatar rambutnya tuh udah pasti bagus. Nah, itu dulu kalau itu dilakukan biasanya. Dok, jadi gini, saya supaya orang-orang nggak terlalu beranggapan bahwa ini kuliah, dok. Ini kan kita ngobrol. Saya mau cerita dulu, dok. Cerita. Cerita. Dongeng apa cerita? Ada beda loh dongeng sama cerita. Cerita dari dongeng. Jadi dua-duanya. Jadi saya menceritakan dongeng lah, dok. Supaya pas. Nah, jadi satu kali ini dongeng ini agak kita mesti pikirin arahnya kemana. Karena memang kalau saya ngomong mesti seperti itu, dok. Kalau yang memang kadang-kadang orang memikirkan secara singkat, itu nggak ketemu dia punya maksudnya dan tujuannya kemana. Ini ada cerita nih, dok. Ada tukang kayu. Tukang kayu kan modalnya apa, dok? Kampak. Buat motong pohon, kampak. Satu kali kampaknya tuh nyemplung ke jurang dalam. Tukang kayunya memang baik, tapi kan kalau modalnya dia kampaknya nyemplung ke jurang, bukan kampaknya sih sebenarnya. Mata kampaknya tuh yang besinya itu, besi udah tua banget itu nyemplung lepas masuk ke jurang. Nggak ketemu-temu, akhirnya dia nongkrong, nggak pulang. Nah, namanya dongeng yang diceritain. Itu ada, kemudian didengar ada peri. Elf. Jadi kalau peri itu kan bisa mengabulkan permintaan. Nah, peri itu nanya sama tukang kayu. Apa yang bikin kamu susah? Kampak saya jatuh. Oh, kalau kampaknya jatuh, udah gampang, saya gantiin aja. Dikasih pertama kampaknya itu, dikasih yang dari Kuningan. Oh bukan, ini bukan kampak saya. Bukan Kuningan, bukan kampak saya karena kampak saya bukan seperti ini. Ya udah, diambil lagi yang kedua, kasih lagi. Ini dikasih perak kan lebih mahal daripada Kuningan. Dilihat lagi. Oh bukan, si peri itu mikir kok jujur banget nih orang gitu ya. Ditanya lagi, kasih emas, dok, kampak emas, bayangin tuh emas sekarang sekilo berapa, dok? Udah bangsanya 1,7 miliar kan ya. Ini kan kalau kampak kan lebih dari sekilo. Mau nggak ini kampaknya ini, Mun? Oh bukan kampaknya. Waduh, gila, udah sampai 3 kali nggak mau. Ini tukang kayu benar-benar hebat. Akhirnya si peri itu karena dia punya kemampuan diambilin tuh kampak yang udah jelek banget. Ini kampak kamu kan? Wah benar, ini kampak saya. Cuman atas karena kamu punya kejujuran, maka dikasih tuh si perak, Kuningan, sama emas. Terima kasih dah si kayunya diterima. Tapi dia tetap jadi tukang kayu. Satu kali dibawa istrinya nebang pohon. Istrinya terperosok di tempat yang sama lagi, dok. Istrinya kan biasalah kalau tukang kayu istrinya bukan kayak bintang film, dok. Begitu terperosok dia sedih lagi. Dilihat lagi sama si peri. Istri saya jatuh. Ya sudah, istrinya nanti kamu saya ambilin katanya. Istrinya, dok, akhirnya dikasih satu perempuan cuakep, bukan cakep, dok, cuakep banget. Ini istri kamu bukan? Tahu nggak tukang kayu bilang apa? Iya benar, istri saya. Salah dia, Franky. Kenapa? Kenapa? Ya mestinya dia tolak terakhir akhirnya dapat 3. Itulah dia kenapa dia bilang itu dia mau yang satu itu. Karena kalau dia tolak itu, dok, terbalik justru. Kalau dia tolak, dapat yang lebih cakep lagi, akhirnya dia punya istrinya 4. Ya jadi karena dia orangnya sederhana,
kamu kenapa kok kemarin kamu jujur banget? Jadi bilang apa, Ibu Peri katanya, Ibu Peri kemarin waktu saya tolak, saya dikasih ini ditolak, akhirnya saya dikasih bonus 3. Nah kalau ini saya tolak katanya Bu Peri, nanti terakhir yang Ibu Peri munculin, akhirnya nanti saya punya 4 katanya. Susah katanya. Jadi sekarang mumpung ada 1, ya udah saya ambil aja. Gitu. Nah, jadi itu IQ-nya tinggi tuh, Frank. Bagus kan, Dok. Ya, jadi supaya tapi kalau IQ-nya lebih tinggi lagi, dia mesti nolak 2 kali, Franky. Yang paling cakep itu yang ketiga, Franky. Oh. Itu IQ-nya masih kurang dari 120. Di episode berikut saya akan ngomongin cerita yang kayak begitu, tapi mirip. Oke, nah ngobrolnya udah selesai, dia punya ceritanya, kita coba ngebahas ada satu. Bisa nanya, Franky? Iya, nanya, Dok. Perinya tinggal di mana? Oh. Ada nomor HP-nya nggak? Dia nggak pakai HP, Dok, pakai telepati, Dok. Oh. Biasanya saya kalau ketemu jam 2 malam, Dok. Di alam mimpi saya. Nah, ini sekarang kita mau ngebahas ini, Dok. Jadi banyak kan, Dok, ya, yang kadang-kadang iklan-iklan di TV. Iklan-iklan di TV, terutama masalah shampoo. Shampoo yang mengandung zinc. Nah, mengandung zinc. Ya, kalau saya sih shampoo. Sebenarnya kamu lupa itu ada satu yang di belakang. Yang belakang itu yang penting, Franky. Bukan zinc-nya. Pirition. Piritionnya nggak pernah dimunculin di iklannya, Dok. Iya, dia tampilkan zinc-nya. Tapi piritionnya itu yang sebenarnya itu yang berperan utama, Franky. Makanya yang gampang dia jual, namanya juga iklan, Dok. Iklan kan yang gampang dia jual, ya udah dimunculin. Nah, jadi kalau saya tuh pakainya dari dulu sampo-nya sampo urang-aring. Jadi makanya syukur. Tapi itu buat apaan tuh zinc pirition? Hah? Sampo ada zinc-nya buat apaan? Zinc, Dok. Kalau zinc, kalau untuk di apa namanya, kita ada effervescent yang ada zinc-nya juga kan tuh ya? Ya, enggak, tapi ya dalam hal sampo nih, buat apaan? Kekuatan ini, kekuatan kulit rambut kali, Dok, ya? Bukan buat anti ketombe, Franky. Oh, anti ketombe. Iya. Nah, itu yang saya mau bahas. Kenapa kok kita pertama ketombean? Nggak, belum, jangan ke situ dulu. Istilah dulu, Franky. Kalau mau namanya definisi dulu. Definisi. Ketombe itu ada kata atau alias itu yang sangat terkenal, Franky. Sekalian ada, Dok, bahasa Inggrisnya apa, Dok? Bahasa Latinnya, Dok? Dandruff. Dandruff. Itu semua orang tahu lah, itu kan ada tulisannya. Jadi kalau kita itu bukan istilah yang populer. Bukan, kalau kita ke luar negeri kan kita nggak bisa bilang. Oh, kalau ke shampoo Afrika, anti dandruff, sampai Afrika anti nggak tahu. ketombe. Afrika nggak tahu ketombe. Afrika juga tidak tahu dandruff. Apa? Kutumbaba. Kutumbaba itu pakai tabu-tabuhan lagi. Tapi itu benar-benar itu namanya kutumbaba, orang ini. Kutumbaba ya boleh lah. Jadi supaya itu ada kosakata baru lagi. Ya. Tapi itu kosakata itu ada udah lama loh. Kutumbaba. Afrikanya Afrika mana nih? Nggak tahu. Semua ada ya. Saya belum pernah ke sana. Ya, itu sambil tabu gendang lagi, Dok. Nah, jadi boleh, Dok, kita bahas dulu masalah definisi. Bukan jangan ke sana dulu. Definisi itu jangan sampai ke sana dulu. Sekarang masalahnya kamu nanya itu ke dokter forensik buat apaan? Nah, sekalian soalnya Dok, kalau ditanya misalnya, ketombe. Dokter forensik tahu apa soal ketombe? Tapi ketombe itu penting buat forensik, Franky. Nah, sekalian Dok. Nah, kan kalau kita ngomong nih, Dok, ada definisi, ada dalil, ada teorema. Ya, enggak, tapi saya mulai masuk dengan kenapa dokter forensik itu boleh ngomong kutumbaba. Karena gini, boleh. Itu tahun 2000-an, ya 2000-an, 90-an sampai menjelang 2000-an, itu ketombe itu menjadi salah satu topik yang sangat in di forensik. Ini forensik apa tuh? Hah? Ini forensik apa? Begini, ada kasus pembunuhan. Orangnya meninggal. Yang dibunuh? Iya, yang dibunuh meninggal. Di rumah tempat dia dibunuh itu tidak ada satupun barang bukti yang tertinggal. Akhirnya mereka cari nih bagian CSI-nya kan. Cari, tidak ada rambut, tidak ada apa, tidak ada. Tapi tahu nggak ketemu apa di TKP? Ada serpihan-serpihan putih
Yang kan mereka kan akan ambil semua barang bukti. Diambillah pakai selotip. Pak dibawa ke itu. Diperiksa di Microsoft, ternyata itu adalah ketombe, Frankie. Pembunuhnya jorok rambutnya, Dok. Karena ketombe. Nah, dari ketombe itu kan si polisi kan kemudian melakukan penyelidikan kan, biasa penyidikan, dicari siapa yang kira-kira mungkin musuh dari orang-orang ini, orang-orang itu ditangkap. Nah, dari beberapa tersangka diperiksa, dibandingkan tuh DNA-nya dari si ketombe dengan si tersangka, dapatlah satu orang. Nah, atas dasar itu kemudian akhirnya di polisi bisa mencari dan menentukan bahwa orang itu adalah tersangkanya. Jadi di dalam kasus forensik, kutum baba atau ketombe itu adalah salah satu barang bukti yang bisa menjebloskan orang. Nah, sekarang ini apa message yang mesti disampaikan pada orang tadi? Sesuai dengan kasus tadi. Oh, jangan ketombean, Dok. Kalau ketombean jangan melakukan tindak pidana, Frankie. Karena kenapa? Atau terbalik, kalau tindak pidana jangan ketombean. Dan kalau ketombean, ya pakai sampo anti ketombe. nah, diobatin dulu ketombenya baru melakukan kejahatan lagi. Atau mungkin kepalanya dibungkus dulu pakai plastik lagi. Soalnya itu akan menjebloskan. Itu hal kecil ya. Tapi makanya kemudian pada waktu itu, setelah itu dokter-dokter ahli DNA itu menyelidiki soal ketombe. Ketombe itu sebenarnya mengandung DNA dari si pemiliknya nggak sih? Ternyata iya. Nah, sekarang itu baru masuk. Kenapa ketombe itu DNA-nya sama dengan orangnya? Nggak jadi bahas definisinya dulu, Dok. Dari situ dulu. Nah, habis gitu baru kita kasih tahu. Nah, ketombe itu adalah sel kulit kepala yang sudah mati dan rontok. Nah, ini definisi nih, Dok ya. Ya, itu definisi. Nah, tadi saya ngomong sama dokter, ada definisi, ada dalil, ada teorema. Bedanya apa, Dok? Apa? Di matematik, kalau definisi itu nggak perlu dibuktiin. Dalil dan teorema harus dibuktikan. Nah, ini kan definisi, jadi nggak perlu dibuktiin. Nah, yang dibuktiin kayak tadi, Dok. Ada teorema atau dalilnya, orang mendalilkan bahwa ini pembunuhnya adalah yang punya ketombe ini. Bukan. Ketombe itu milik orang itu. Nah, atas dasar itu bahwa dia ada di TKP. Artinya, atas dasar di TKP, polisi langsung nyambungin, dicarilah. Akhirnya dia ngaku. Nah, itu makanya tadi didalilkan orang itu ada di situ kan. Nah. Akhirnya itu yang harus dibuktikan kan. Nah, sebelum sampai ke situ, dokter ahli DNA harus membuktikan bahwa memang apakah benar DNA orang itu sama dengan ketombenya. Nah, itu dilakukan penelitian. Ternyata memang ketombe itu mengandung DNA yang sama persis dengan si pemiliknya. Nah, sedangkan sama, begini, dari segi kedokteran forensik ada namanya prinsip Lockhart, Peggy. Prinsip Lockhart. LOCARD itu nama orang. Oh, nama Si orang. Lockhart itu bilang kalau ada dua bedak bersentuhan. Ini orang mana, Dok? Lockhart ini, Dok? Orang Amerika lah. Amerika bukan? Kalau dua benda bersentuhan, maka masing-masing meninggalkan bekas pada yang lainnya. Jadi contoh, saya pegang spidol. Saya nulis pakai spidol warna hitam. Akibat saya pegang spidol, sidik jari saya ada di spidol. Nah, akibat saya pegang spidol, tangan saya hitam. Karena tinta spidol. Jadi tanpa kamu melihat bahwa saya pegang spidol, di perisa spidol ada sidik jari saya dan di tangan saya ada warna hitam. Itu menunjukkan saya yang megang spidol. Nah, itulah yang menjadi dasar penyidikan di kepolisian, penyidikan di kedokteran, penyidikan kriminal. Jadi misalnya contoh, ada seorang nih, kita nggak pernah tahu kejadiannya, seorang perempuan hamil, gara-gara laki-laki sama perempuan bersentuhan. Iya, hamil, nggak ada yang lihat. Si perempuan ngomong, ya lo ngaku-ngaku aja lo. Si laki-laki ditanya dia nggak ngaku. Tapi sekarang apa buktinya? Buktinya satu, dia bersentuhan, itu waktu bersentuhan dia simpan sperma di dalam. Spermanya mengandung DNA, DNA-nya daripada anak. Jadi kalau diperiksa DNA anak, DNA ibunya dan DNA si tersangka cocok. Kita nggak usah ngomong dia melakukan hubungan, karena tanpa hubungan dia nggak bakal mungkin hamil kan. Ya itu menunjukkan bahwa ada persetubuhan, walaupun tanpa kita melihat persetubuhan. Nah, di kutum baba atau ketombe juga sama. Nah, kalau udah lihat kayak gitu,
Kita tahu. Nah sekarang pertanyaannya balik ke basicnya. Kenapa DNA pada ketombe sama dengan orangnya? Pembentukan ketombe. Tadi kan saya bilang ketombe adalah sel kulit kepala yang mati dan rontok. Sekarang saya sok pinter nih, Dok. Cara jawabnya sederhana. Karena ketombe itu menurut definisi tadi adalah bagian daripada orang itu sendiri. Kalau bagiannya kan berarti kan sama persis. Oke, lulus kamu untuk level pertama. Tapi nggak pernah dikasih honor, Dok. Kalau lulus tuh biasanya kan dulu waktu saya sekolah nilai 8 1.000 perak. Oh, itu yang ngasih bapaknya, Frankie. Iya, 500, 9.000, 10, 2.000 gitu. Itu yang ngasih bapaknya. Bapak saya. Kalau dosen ya kamu bayar saya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Kan gini, kita lihat ada orang saat si A ketombe. Ketombe sampai banyak sekali, sampai pada putih-putih kelihatan tuh di rambutnya serius putih. Tuh, ada yang kadang-kadang sorry ya saya ngomongnya, mungkin dia nggak sadar ya bahwa ketombenya tuh kayak apa udah nempel-nempel di permukaan rambut. Ya berupa serpian-serpian, bukan halus. Ada yang halus sampai serpian tapi sampai ke baju-baju segala macam. Hingga ada satu larangan orang ketombe, Frankie. Apa larangannya? Masak. Pakai baju hitam. Oh. Kelihatan, Frankie. Baju gelap deh ya. Iya. Kalau Kelihatan. kayak gini juga dia bisa Jadi kelihatan. makanya kalau ada orang yang ketombean, lu jangan pakai baju hitam, lu yang gelap-gelap lu jangan gitu. Nah itu. Nah sekarang apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Perkiraan kamu. Kenapa ada orang ketombean, ada yang enggak? Itu banyak yang apa namanya si sel-sel di kepalanya tuh mungkin banyak yang frustrasi, jadi cepat mati dia, Dok. Betul. Nah. Jadi begini, siklus sel itu sebenarnya 30 hari baru rontok, Frankie. Siklus sel sebenarnya 30 hari baru rontok. Di kepala ya. Tapi kalau dia ada satu dan lain hal, dia cepet selnya cepet mati. Dia jadi sel kan terbentuk dari bawah, kedorong yang mati itu terus kebanyakan. Kalau udah banyak kan itu udah jadi ketombe sampai kelihatan. Nah, apa yang menyebabkan? Begini, kita punya kepala nih, isinya sama dengan kulit kan, sama rambut. Nah di rambut ada kelenjar, namanya kelenjar lemak, yang bikin rambut kita berminyak gitu. Iya kan, kalau liatin di rambutnya mengkilap loh, kring gitu. Lepek gitu namanya, Dok. Loh bukan, sebelum lepek bagi orang normal tuh rambut mengkilap, karena kalau nggak rambut kering. Oh lepek, nah itu normal. Nah masalahnya setiap orang itu di kulit dan di kulit kepala maupun di sini itu dia punya mikroba, mikrobakterium, ada jamur, ada segala macam. Nah itulah yang ada di setiap kulit, dan kalau di rambut itu banyak juga, lebih banyak daripada di kulit. Kenapa? Karena di situ lembab. Nah di situ ada banyak kuman, ada banyak jamur, ada banyak segala macam. Nah ada salah satu jamur namanya Malassezia, keren kan namanya? Malassezia. Ada, kalau ada banyak spesiesnya itu. Malassezia itu genus. Ada Malassezia furfur, ada Malassezia apalah pokoknya macam-macam. Jadi kita biasanya sebut Malassezia sp. Tapi ini bukan jiran kan? Bukan. Itu bahasa Latin. Malassezia udah ya. Nah, dia itu jamur. Sejenis jamur yang ada di kulit kepala. Jamur itu makanannya adalah minyak. Jamur makan minyak. Iya, kan rambut kita kan keluar minyak. Ada Iya, kelenjar minyak. tadi, Kelenjar minyak itu menghasilkan minyak. Ada yang saturated dan unsaturated. Minyak jenuh dan tidak jenuh. Cuman masalahnya gini, itu dua-dua dikeluarkan oleh tubuh kita. Tapi masalahnya si jamur tadi hobinya makan yang saturated, karena buat dia mungkin lebih enak. Dia nggak suka makan yang unsaturated, yang jenuh tadi. Iya. Yang tidak jenuh, dia tidak suka. Dia makan yang jenuh. Dia makan dicerna, dia buang tinjanya. Tinjanya atau ekskresinya atau metabolitnya. Setelah dimakan, yang dia buang adalah yang tidak jenuh. Akhirnya karena satu dan lain hal, si jamur ini tumbuh banyak. Dia banyak makanannya. Dia makan, tainya banyak. Tainya itu berupa unsaturated. Unsaturated itu ada di kulit kepala banyak.
dia masuk ke dalam kulit kepala. Ya. Dia masuk kulit kepala, jadi ada banjir dari unsaturated. Akibatnya kulit itu terangsang. Ini ada barang nih yang kebanyakan nih. Maka untuk reaksi dari tubuh adalah memproduksi sel-sel lebih cepat dari biasanya. Diproduksi cepat, yang mati jadi cepat. Jadi sel-sel yang biasanya itu keluarnya sedikit, dia jadi cepat diproduksi. Jadi sel matinya banyak. Nah, sel mati yang banyak itu pada rontok karena dia itu tidak nempel. Nah, itulah yang jadi ketombe. Dok, saya coba memikir nih dok. Biasanya saya nggak pernah mikir dok. Kali ini saya coba mikir dok. Jadi gini, kan karena nggak ada bagian penyedotan tinja di kepala kita, itu kan tumpukan tinja tadi dari si jamur itu kan numpuk di kepala. Sementara si kulit kepala ini kan dia perlu bernapas dan sebagainya. Karena ada tumpukan dia harus itu dibuang. Caranya adalah dibikin sel-sel baru yang tadi lebih cepat. Setuju. Gitu dok ya. Nah, karena dia buang begitu, akhirnya jadi kan dehidrasi nih, kekurangan air. Dia keluar gitu kekurangan air. Akhirnya akibatnya apa? Dia pada rontok-rontok juga. Nah, itulah yang jadi ketombe. Nah, sekarang pertanyaannya, si malassezia itu, dia itu barang normal di kepala. Ada beberapa kondisi yang membuat dia jadi berkembang biak secara cepat. Kondisi panas dan lembab. Orang Indonesia dengan suhu seperti ini, panas dan lembab, itu dia jamur kan biasa berkembang biak pada kondisi seperti itu. Dia banyak, maka akhirnya tinjanya juga banyak. Si malassezia ada di kepala dong ya? Semua kepala, enggak. Atau ada di badan-badan juga? Di badan-badan ada, tapi dia kan gampang rontok. Kalau di situ kan dia makanannya nempel, banyak. Istilahnya sama aja kita nyari. Gimana sih orang banyak orang banyak makan ya di dekat restoran? Lagi karena di situ sini banyak kan makanan. kalau ini kesenggol dikit dia rontok kali ya. Kalau sini Lagian kan juga nggak banyak makanan lagi. Dia berkembang biak di tempat yang banyak makanan. Sama aja kamu kalau rumah kamu banyak tikus berarti banyak makanan sisa di situ. Iya kan? Iya sih. Nah, iya udah. Nah, sekarang masalahnya apa yang menyebabkan si malassezia itu jadi bertumbuh banyak? Tadi saya bilang makanan. Kondisi lembab dan panas. Kedua, jarang keramas, Frankie. Nah, jarang keramas. Kalau di kita keramas dia rontok, keramas itu dia nggak sempat dia berkembang biak, dan kotoran di rambut kita juga cepat terselesaikan. Nah, satu lagi, ada beberapa orang memang dia menderita penyakit. Misalnya psoriasis, nanti kita akan bahas psoriasis sekarang. Jadi psoriasis itu kulitnya tuh memang gampang terkelupas. Di sininya juga kulitnya bersisik. Orang yang seperti itu gampang kena gitu. Dermatitis, ada orang yang dermatitis kelenjar lemaknya tuh berlebihan. Dermatitis juga banyak sekali berminyak. Kan itu kan kadang-kadang keturunan juga banyak minyak. Ada orang yang rambutnya berminyak, ada yang enggak. Tapi itu pun sebenarnya bisa ditanggulangi. Itu nggak akan terjadi ketombe kalau lebih berminyak dia mesti lebih sering keramas. Ya. Nah itu kan. Kayak saya kalau habis bangun tidur tuh dok, repek. Itu artinya banyak minyak kan dok ya? Iya. Nah satu lagi, salah sampo. Pakai bahan-bahan kimia di rambut, pakai pomade. Itu lemak-lemak, udah lemak ditambahin lemak lagi. Nah itu membuat dia juga bisa berkembang biak. Dibikin nih pakai topi. Orang topian itu ketombinya makin banyak lagi. Pakai helm. Iya, pokoknya apapun yang menutup kepala, apalagi untuk jangka waktu lama, apalagi di jarang keramas, itu bisa ketombean. Jadi itu menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alerginya itu kemudian reaksi kulit ya sama seperti tadi. Dan satu lagi, gangguan hormon, Frankie. Hormon juga tuh membuat lemak itu lebih banyak keluar dan segala macam. Dokter bilang kan lebih sering keramas dok ya. Sampo kan kadang-kadang nggak murah-murah juga kalau pikir-pikir dok ya. Ya. Kalau kita cuman cuci pakai air doang, tetap aja lebih bagus daripada tidak keramas lagi. Ada orang yang mandi itu malah kepalanya ditutupin, ya mandi badan doang sama muka, kepalanya kagak. Iya, betul. Yang tadi itu biasanya perempuan dok. Kenapa perempuan itu kepalanya ditutupin? Karena mereka tuh keramasnya tuh ribet. Nah, kalau keramas mesti ngeringin rambut dan sebagainya itu perlu waktu 1 jaman biasanya tuh. Jadi biasanya ditutup. Curhat nih.
ngintip sih dok, ngintip keakuan sebelah. Gitu. Soalnya kalau begitu mau pergi, ini waktu udah mepet masih. Betul. Jadi kalau istri saya kan bilang, wah ini nggak keburu keramas, ya. Jadi misalnya contoh nih kita pulang golf, itu kan udah rambut udah lepek tuh. Kita kali itu harus sabar menanti dia Ya. keramas di shower di Nah locker sekarang gitu. nih pertanyaannya, yang normal itu keramas mesti seperti apa dan berapa sering? Oke. Nah, setahu kamu. Saya pribadi aja nih dok ya. Saya kan keramas itu ya karena rambut saya pendek, jadi nggak terlalu repot. Keramas biasanya saya lakukan pagi-pagi sekali. Kenapa pagi? Kalau saya pagi tuh udah pasti rasanya itu lepek rambut berminyak banget. Nah saya keramas pertama saya cuci sampai berbusa, terus kalau udah saya guyur, kan pakai shower yang shower yang di atas itu ya. Udah selesai shower. Emang ada shower yang di bawah? Nggak, ada shower yang pakai tangan itu dok. Oh. Nah shower yang pakai tangan ini yang saya malas megang lah, udah nempel di atas gitu. Terus udah gitu saya ngikutin gaya di salon dok. Apa? Salon tuh 2 kali. Jadi saya nggak ngerti kenapa. Pokoknya keramas, kosok. Kita udah selesai, tapi masih kangen nih, rambut digosok-gosok lagi. Tahu-tahu digosok-gosok lagi sama dia. Jadi 2 kali lah kira-kira keramas itu dok. Karena bukan kebiasaan. Itu baru Nebeng. caranya. Belum kita ngomong jenis samponya ini Nah, caranya. Terus kedua, seringnya? Saya biasanya cuma pagi, ya. Kalau sore malam itu jarang. Karena apa? Banyak keluar kelenjarnya tuh malam waktu tidur. Bisa sampai keringetan sih. Bantal aja bisa basah kalau saya tidur tuh. Nah, tapi kalau saya habis jalan-jalan nggak bikin kepala lepek, rambut lepek, ya saya keramas lagi. Gitu. Enggak, tapi itu kan kalau jalan-jalan lah. Kalau enggak mas sekali aja. Tapi dok. sekarang enggak, ya sekali setiap hari. Setiap hari. Nah, begini, ada beberapa orang yang karena saya nggak tahu ya, mau menghemat dengan sampo, dia keramas cuma sekali. Ada juga yang keramas seminggu sekali, ada yang malah 2 minggu sekali. Gimana dok? Loh, enggak, ini menghemat, jangan ngomong itu nggak ada Gini, orang menghemat sampo. Kan memang ada beberapa kalangan di masyarakat memang yang karena pekerjaan dan kondisi ekonominya juga istilahnya membuat dia susah untuk punya waktu keramas lama. Jadi seminggu sekali. Nah ini yang dokter ngomong itu untuk masyarakat yang memang punya kemampuan untuk keramas setiap hari atau keramas. Bukan soal kemampuan, itu Maksudnya, prioritasnya. Kemampuan itu artinya gini, dia punya waktu dan punya biaya. Karena kan orang-orang karena keterbatasan waktunya dia kan harus bangun langsung kerja. Ya. Keramasnya cuma pada waktu libur gitu. Emang dia mandi berapa kali sehari? Nah, yang kayak gitu dok. Nah itu Belum yang tentu saya mandi. bilang belum tentu mandi. Ya. Tapi etis sekali kalau orang Indonesia pasti. Karena di Jepang ya cuma sekali mandinya malam. Di Belanda juga mandinya malam, cuma sekali. Siang nih pagi dia cuma kusup-kusup gini dia langsung ke kantor. Memang begitu. Tapi sebenarnya begini, berapa sering sih sebenarnya, ya soal sering dulu nih. Kalau rambutnya tipe kering, seminggu 2 atau 3 kali, it's okay. Jadi artinya seringnya ini kita sesuaikan dengan tipe rambut kita. Iya. Oke. Tapi kalau dia berminyak, sering lepek yang kamu bilang, itu harus setiap hari minimal. Jadi kalau dia mandi 2 kali, ya sekali keramas. Berarti saya udah benar dok. Nah, sekarang itu satu. Yang kedua, waktu dia keramas, benar harus 2 kali. Itu gara-gara kalau kita di salon kan enak. Oh, bukan di salon. Ini kita ngomongin ilmiahnya kenapa mesti 2 kali. Pertama, rambut ini kita ini kan akan masuk karena kotoran dari luar. Itu harus dibersihin dulu. Jadi dibersihin pertama tuh ngebersihin kotoran-kotoran dari luar yang nempel. Nah, yang kedua kali itu untuk ngurangin lemak. Makanya pada yang kedua kali itu kulit kepalanya harus dipijat, Frankie. Dipijat begitu. Jadi bukan pakai kuku ya, pakai ujung jari.
Makanya kalau di salon kan cukup gitu. Tapi nggak boleh pakai kuku. Kenapa? Sakit. Bukan soal sakit, tapi dia bisa memicu ketombe. Sel-selnya itu Rusak. rusak. Kita bikin luka pada kepala. Luka itu menimbulkan peradangan. Itu jadi sumber ketombe. Jadi yang cukup itu adalah dengan kita gesek-gesek itu sehingga kulit matinya tuh habis, tetapi nggak sampai melukai. Nah, jadi yang kedua kali itu kalau benar-benar keramasnya ya, itu dua kalinya emang harus pakai sampo. Begitu dilatar rambutnya tuh udah pasti bagus. Nah, itu dulu kalau itu dilakukan biasanya secara umum ya, kecuali kalau ada penyakit atau lain-lain, itu biasanya itu ketombe tidak ada. Ini Kecuali kalau dia punya kelainan-kelainan lain ya. Ini sebenarnya sampo mana aja kalau gitu boleh dong dok ya? Boleh. Dan satu tadi kamu bilang soal biaya, tidak Frankie. Kalau kamu tanya orang tua kita dulu, mereka nggak ada sampo Frankie. Pernah inget nggak? Kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin karena saya orang miskin dulu. Oh, jangan gitu dok. Nggak, memang miskin. Papa saya cuma pegawai biasa, anaknya 10. Sampo itu kagak banyak di rumah. Tapi pada waktu itu, walaupun tidak ada sampo, kita cuci rambut tuh pakai air merang, Frankie. Merang? Iya, merang dibakar, itu direndam sama air, akhirnya dipakai buat sampo. Jadi itu artinya sebenarnya secara tradisional orang tuh yang penting rambutnya dicuci, rambutnya dibersihin, dipijat-pijat gitu. Sampo itu cuma bahan tambahan. Nah, tapi kalau dia sudah kandung ketombe, ini kan itu kan normal, orang normal ya. Kalau udah kandung ketombe harus pilih bahan obat-obat sampo-sampo yang anti ketombe. Nah, barulah masuk tadi seng itu kamu bilang. Tapi sengnya bukan seng pirition, Seng pirition. Nah, karena dokter udah ngomong masalah sampo zaman dulu nih, Dok. Masih inget sampo zaman dulu mereknya apa, Dok? Apa? Lupa. Enggak. VO5. Ya, tapi begini. VO5. Sampo zaman dulu itu kalau orang nggak punya sampo ya, kalau yang dari keluarga yang miskin, beli yang sasetan isinya bubuk. Itu sabun batangan pun dipakai buat sampo, Frankie. Itu ngurangin minyak juga. Ya walaupun itu tidak sesuai. Wanginya beda. Ya enggak, tapi itu lebih bersih betul. Itu kayak ketombe, Frankie. Yang penting asal jangan sabun colek aja tuh. Loh, kamu memang sabun colek nggak bisa? Lebih keras, Dok. Iya, lebih keras. Tapi sabun colek itu masih lebih bagus daripada kamu ngekeramas. Ya, betul nggak Dok VO5? Iya, ya karena sabun colek ataupun sabun apapun itu kan nggak ngerontokin lemak. Sekarang sih udah mending ya, sasetan ada ya, sampo ya, tapi udah cair ya. Iya, tapi satu saset itu pun bisa dipakai buat keramas 2 kali, artinya sekali yang buat ngebersihin, sekali lagi kita rambutnya pendek-pendek, kalau perempuan mas 1 saset habis Dok kayaknya. Ya siapa suruh miara rambut panjang-panjang, apalagi kalau rambut sampai ke pantat, ya jelas lah banyak lah. Bisa keramas begini Dok. Rambutnya di depan. Itu makanya tangan saya kan jarang pakai ada kuku karena supaya waktu kita gosok-gosok tuh. Nah, itu satu. Jadi harus keramas yang benar. Yang kedua, frekuensinya cukup seperti itu. Caranya. Dan itu kan juga tergantung dari polusi, Frankie. Kalau di Jakarta itu kan kalau kamu termasuk orang jalanan yang sering keluar itu mau nggak mau harus tiap hari, Frankie, apapun jenis rambutnya. Karena kenapa? Kotor, Frankie. Kecuali kalau kamu pakai tutupan ya kalau keluar ya nggak tahu, tapi itu harus. Yang kedua, tapi kalau misalnya orang bisa juga ketombe, kan tadi kamu bilang ketombe gara-gara salah sampo. Saya kalau keluar biasanya nggak pakai tutupan kepala Dok. Ya. Kan di mobil aneh Dok, di mobil pakai helm Dok. Enggak, tapi sekarang gini, sampo bisa salah. Kapan kamu tahu sampo itu salah sehingga kamu jadi ketombean? Oke. Pertama kita mesti, tadi kan dokter bilang kan mesti tahu tipe rambut kita kering apa berlemak, berminyak ya Dok ya. Salah pilih sampo. Ya apa arti taunya? Begitu kamu pakai sampo itu ketombenya makin banyak. Tidak ada ketombe jadi ketombe. Nah, terus kalau udah gitu kan terpaksa kamu harus cari dong sampo khusus kan? Ya. Sampo anti ketombe. Nah, tadi salah satu kamu bilang pirition. Ya. Ada selenium. Terus ada gitu gampang tulisnya anti dandruff, apapun isinya whatever lah, tapi itu dipakai. Tapi kamu bisa tahu bahwa itu memang cocok apa enggak, gimana caranya? Nah, ini ada sampo aneh. Iya. Ya kan itu kan harus. Ini pernah saya yang dokter Jaya tuh nggak tahu hubungannya ada apa enggak ya sama
ketombean. Saya dulu ya kan gini, saya pencinta merek yang kuno-kuno tuh. Terus ada sampo yang wanginya bukan main, mahal tuh. Anak saya cium rambutnya kok wangi banget. Ya udah, saya bilang papi minta ya. Saya ganti, rontok rambut saya. Ya. Artinya itu nggak cocok. Bukan cuma rontok, kadang-kadang bisa ketombean. Nah, tapi sebentar dok, ini nanti dokter coba, saya mau tanya dulu. Tadi dokter bilang kan kita kan fungsinya keramas itu kan untuk menghilangkan lemak, mengurangi lemak lah dok ya. Terus abis kita keramas, ada lagi kita kasih conditioner. Conditioner itu kan boleh dibilang kan buat ngelicinin rambut kan lemak tuh dok. Iya. Oh enggak ada masalah, Nggak karena ngaruh. dia tuh lemaknya tuh lemak gampang kehapus, Frankie. Oh, oke. Jadi itu tidak masalah. Nggak masalah Nah, ya. sekarang jadi gini, kan itu satu tadi zinc, selenium, satu lagi kadang-kadang ada yang dikasih anti jamurnya, Frankie, karena untuk mencegah supaya ya, malasesianya itu nggak banyak nggak gitu. terlalu pertumbuhannya nggak terlalu kencang lah ya. Ya, nah itu yang dilakukan. Tapi sekarang bagaimana kita ngecek itu cocok? Kita udah ketombean nih, pakai sampo anti ketombe. Berapa lama kita mesti keramas sampai kita bilang ini gua nggak cocok nih, gua mesti ganti lagi sampo yang lain gitu. Kalau rambut saya sih biasanya kalau nggak cocok sama rambut tuh 2 kali pakai sampo udah ketahuan rontok apa enggak. Jadi mungkin 2 kali atau 3 hari juga udah cukup. Sebenarnya kalau kamu mau tahu ini efektif apa enggak, kamu mesti coba sebulan. Kalau sebulan nggak cocok, kamu ganti sampo anti dandruff yang lain sebulan lagi. Tapi kalau udah ketemu yang cocok, udah pakai itu aja terus. Tapi kalau pakai itu pun semuanya nggak ada yang cocok, gimana? Gundulin dok. Nggak ke dokter. Kamu jangan matiin rezeki orang, Frankie. Nah, ke dokter apa? Ke dokter kulit. Ya kulit dan kelamin. Mau pergi ke dokter kulit karena mereka biasa. Karena kalau udah seperti itu pasti ada something di balik ketombe itu. Mungkin ternyata kamu kena ada psoriasis. Mungkin kekebalan kamu kurang. Mungkin gangguan hormon. Mungkin kamu stres. Stres juga bisa bikin ketombe loh. Nah sekarang saya mau tanya sama. Jadi artinya kalau ke dokter udah ketahuan sebabnya itu diberesin, baru ketombenya beres. Tapi tadi kan dokter bilang kalau nggak beres-beres itu harus ke dokter karena ada sesuatu di balik ketombe. Apa dok di balik ketombe itu dok? Tadi saya bilang ada dermatitis. Dermatitis itu infeksi kulit sebenarnya. Itu dermatitis seboroik yang dermatitis yang menghasilkan lemak banyak. Itu harus dokter yang nangani. Kemudian yang kedua, orang psoriasis itu penyakit. Jadi kulitnya tuh gampang mati. Itu harus diobatin. Gangguan hormon. Gangguan hormon. Terus kemudian stres. Kalau stresnya nggak diobati, itunya nggak bakal selesai, Frankie. Itu jawaban seorang dokter. Ya. Kalau jawaban saya di balik ketombe, ini ketombe, di bawahnya kan ada kulit kepala. Itu kulit kepala. Enggak, tapi memang itu maksudnya itu yang harus dikerjakan, Frankie. Jadi maksudnya ya kayak gitu udah saatnya konsultasi. Jadi jangan, tapi bisa kadang-kadang buat beberapa kondisi. Kalau kamu mau nggak ke dokter langsung, ke salon juga nggak masalah. Di salon tuh beberapa salon tuh memang ahli dalam itu dan mereka bisa memilihkan produk-produk yang memang dia cocok punya buat pengalaman dok ya, salon-salon tadi. Dan ada pelajaran khususnya soal rambut mereka. Tapi kalau kamu ke dokter umum, itu jelas salah. Kenapa? Pengetahuannya minim sekali soal itu. Minim sekali. Jadi artinya dia nggak akan bisa mecahin juga gitu loh. Tanya ke Tommy malah bingung dokternya nanti. Nah, ini saya nggak tahu nih dok. Kata orang, kalau ketombeannya terlalu banyak, bisa mengakibatkan kerontokan rambut. Bisa. Tapi jadi walaupun tidak ada hubungan langsung sebenarnya kenapa orang ketombe itu bisa rontok rambut kalau ketombe yang dasarnya dermatitis atau itu memang rambutnya dirontok karena dengan adanya kelainan pada permukaan kulit itu rambutnya tuh jadi nggak kuat jadi gampang rontok jadi daripada sebenarnya ujungnya nanti kebotakan mending diobatin yang gitu. Nah ketombe itu berbau nggak sih dok? Tidak, ketombe tidak berbau tapi ketombe ada 2 jenis, ada yang kering ada yang basah. Yang basah itu memang betul lengket dan butirannya gede-gede. Kalau yang tipe kering itu kecil-kecil. Yang tipe basah itu lebih susah disembuhkan, artinya lebih bandel lah itu. Dokter pernah lihat gak di YouTube ataupun di video shot kayak gitu? Orang disisir pakai sisir serit. Dokter tahu sisir serit ya? Serit. Orang sekarang mungkin nggak tahu, Frankie. Sisir serit itu sisir yang kerapatannya sangat rapat banget. Jadi kalau itu semacam kayak bisa nyaring kutu.
Itu Emang dipakai. itu serit itu dipakai buat nyaring kutu, Iya. intinya. Sebenarnya. Kalau zaman dulu tuh bentuknya lucu gitu kan. Nah, semacam sisir serit itu disodok ke dalam kulit kepalanya, sampai keangkat kulit-kulitnya tuh, Dok. Iya, itu bisa membantu mengurangi Nah, supaya ketombe-ketombenya itu cepat itu bersih. yang diangkat berarti itu adalah tumpukan kotoran-kotoran hasil si malasesia tadi, Dok ya? Iya, kulit-kulit yang mati itu yang diituin. Jadi habis begitu, wah seritnya itu penuh dengan itu. Tapi kalau ada kutu pun keambil semua. Itu, tapi kalau sekarang masih ada nggak yang jual serit begini? Ada, tapi udah banyak variasi modelnya. Saya pernah ngelihat kalau Di mana? serit yang model lama yang bentuknya kayak Di tengah ada batangnya terus kanan kiri tuh sisir gitu ikan, kan. Kayak sirip ikan. Sirip ikan, bukan sih apa? Tulang ikan. Iya, tulang ikan. Kalau yang sekarang seritnya itu satu arah doang dan nggak terlalu. Kalau itu kan segede gini kira-kira, Dok ya, lebarnya kanan kiri. Yang itu cuma Warnanya segini coklat. doang. Coklat, atasnya putih gitu. Tapi kamu lihatnya di mana? Saya nggak pernah lihat loh. Dokter mah ke mall lu ke pasar-pasar tradisional, Oh, Dok. pasar tradisional masih ada ya? Masih ada. Soalnya dulu nenek saya pakai begituan. Tapi nenek saya bukan buat ketombe, dia nggak ketombean, Buat tapi nancep kutu. ya? Oh, oke. Kutu dan satunya buat tancap. Jadi habis saya bikin konde, Nancep tancap ya? itu. Iya. Nah itu jadi si sisir serit itu kan orang zaman dulu juga itu mungkin udah secara nggak langsung ya Iya, itu bersihin. ngersiin ya. Jadi intinya kita nggak boleh salah pilih sampo juga kan, Dok. Iya. Nah, pertanyaan lagi, Dok. Terlalu sering ganti sampo, pengaruhnya ada nggak? Nggak ada, karena sampo itu ada bahan kimianya. Kalau dia nggak cocok, dia bisa bikin ketombe malah. Jadi makanya kalau misalnya sampo, pakai sampo. Kalau nggak cocok, ganti sampo lagi sampai ketemu ke sampo cocok, udah pakai itu aja. Nah. Jadi jangan nyari-nyari sampo yang wanginya begini enggak cocok, yang cocok sama kita pribadi. Kadang-kadang kan begitu tuh. Kita nengok sini ketemu kepala orang, shoot wangi. Nah, kita mau coba wanginya gitu kan. Dan satu, jangan salah, kadang-kadang ada beberapa orang tuh yang seneng tuh rambutnya dikasih bahan kimia, semprotan, dikasih pomade apa itu salah satu yang bisa memicu peradangan dan itu bisa bikin ketombe. Apalagi kalau nggak dikeramasin tiap hari ya. Ya, kecuali kalau dia memang tidak alergi. Jadi alergi itu salah satu yang namanya penyakit yang harus dicari. Wah, berarti kalau artis-artis juga ada banyak resiko tuh, Dok. Kan tuntutan pekerjaannya, rambut harus dimodif. Ya dimodif nggak apa-apa, tapi masih cukup keramasnya dong. Keramasnya benar dan cukup. Nah sekarang pertanyaannya, ketombe nular nggak? Nular, kenapa? Nah, sekarang saya coba jawab. Karena ketombe itu kan penyebabnya kan spora. Jamur. Ya. Jamur malassezia tadi. Si jamur tadi kan kalau sifat jamur mengembangbiakan diri biasanya dengan spora. Spora kan melenting. Melenting dari satu tempat ke tempat lain. Nah, nularin. Ya, jadi artinya kalau kamu tidur sama orang yang ketombean, kamu bisa ketombean karena malassezia aja betul nggak? yang Betul nggak? Iya. Jawaban saya. Ya. Tumben pinter saya, Dok. Enggak, malassezia itu adalah bahan yang bisa tetapi sebenarnya artinya dia bisa nular ke orang, tapi jangan lupa setiap orang punya malassezia, Frankie. Jadi ada kuat malassezia siapa nih? Enggak, malassezia ada. Jadi dia bisa menular ke orang lain. Ya, ke orang lain, tetapi kita sendiri setiap orang punya malassezia. Itu flora normal. Mikroba normal di dalam kepala kita. Jadi kita nggak bisa mengira. Cuman pada orang yang ketombean malassezia furfurnya itu banyak sekali karena makanannya banyak gitu loh. Jadi bisa kita tukeran ketombe itu, Dok ya. Nah sekarang bagaimana caranya menular dari satu orang dengan yang lain? Ketombenya kena ke kita. Pakai sisir bareng atau pakai bantalnya gantian. Ya kan? Nggak dibersihin. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketombean bisa sampai ke bulu yang lain nggak, Frankie? Bisa. Apa? Bulu kemaluan, bulu ketek. Kumis. Ada orang yang kumisnya ketombean loh. Serius? Langsung saya pegang Jenggot? nih, Dok. Hah? Ini langsung saya pegang nih. Ada apa enggak? Enggak sih. Terus mau tahu ada ketombe apa enggak, gimana caranya? Ya, ini ada ketombenya kali, ada model putih-putih nih, Dok. Kamu ambil kertas hitam ngomong gini-gini sih kalau ada putih-putih ya itu ketombe Frankie. Itu mah bekas makan tadi, Dok. Kalau saya makan aja minum aja, Dok. Minum kalau terlalu ada busanya kesaring sama kumis nih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini.
sekarang nih kita ngomong nih kondisi situasi. Dia memang keluarga yang tidak mampu buat makan aja susah. Ketombean, mau beli sampo yang anti ketombe mahal, apalagi ke salon untuk berobat ke dokter. Cuci kepala pakai air aja tiap hari, Dok. Air sih. Tetapi kalau ketombeannya banyak, air aja cuma menolong sedikit kurangin, tapi tidak menghabiskan sama sekali. Ya, lebih sering pagi sore. Itu membantu. Pagi Tetapi, sore udah kayak restoran aja. itu membantu Frankie. Tapi ada beberapa yang bisa dilakukan tuh untuk mengurangi, dan bahkan buat beberapa orang tuh bisa mengendalikan ketombe, Frankie. Apa? Kita cari biasanya kan kalau apa namanya? Kalau ada tikus gitu kan kita pakai jangkrik gitu, Dok ya. Nah, kita cari musuhnya si jamur tadi, Dok. Enggak, yang gampang. Jangan nambahin kuman-kuman dan nambahin binatang ke kepala. Tata kalau bilang ada binatang nih, misalnya nih ada tungau tuh yang senang sama ketombe, Frankie. Nanti kita ngomong tungau ya. Tungau itu tahu ya? Tahu. Itu binatang mikroskopik yang ada di bantal kita, di mana makanannya itu kulit mati. Jadi kalau orang ketombean tuh pasti di kamar kita, di ranjang itu tuh banyak begituan. Makanya sesuai kalau orang yang alergi, tungau itu harus disedot, sedot, bantal disedot, ranjang disedot supaya tunganya hilang. Karena kalau nggak itu, nah tungau itu kalau ada ketombe dia seneng. Nah, begitu. Kalau Jadi yang orang nggak mampu tadi, Dok, gimana, Dok? iya, makanya saya bilang sekarang kalau dia tidak mampu, kan beli soda kue nggak susah dong. Soda kue ya. Murah harganya. Soda kue dibikin larutan, ditaruh di kepala, didiamin selama beberapa menit. Setelah itu dibilas. Itu akan sangat membantu. Efektif lah ya. Efektif. Terus jadi ya itu. Yang kedua, cuka apel. Itu susah, Dok. Enggak, tapi cuka apel kan ada orang kita gampang kalau di supermarket segala macam. Cuka apel di satu bagian ditambah satu bagian air, itu seperti kayak dibasahin ke rambut, dibiarin 15 menit, tapi gitu dicuci. Itu akan sangat membantu. Dan kemudian itu satu soal dari segi itu. Yang kedua itu soal ya jaga kebersihan lah secara umum. Jadi jangan barangkali yang mesti dikurangin makan yang gula-gula segala macam, karena itu mempersubur tuh. Nih, Dok, saya kan kebetulan pekerjaan saya kan supir akap. Jadi saya juga mesti hati-hati kalau nginep di hotel nih, Dok ya. Oh iya, makanya kalau nginep di hotel bantalnya dipukul-pukul dulu. Bukan, saya minta ganti spraynya dulu. Minta ganti, kalau saya liatin ini bantalnya udah, kan kadang-kadang tuh mungkin ya bagian cleaning service-nya tuh housekeeping-nya ya lupa ganti ataupun lupa, sengaja. Kadang-kadang sengaja, Frank. Di balik doang itu. Biasanya saya minta ini ganti nih sarung bantalnya atau spraynya. Jadi itu harus sampai ke situ tuh, Dok ya. Apalagi kalau spraynya ada bercaknya, Frank, itu harus diganti. Wow. Ya kalau misalkan kita liatin, enggak, itu kan kadang-kadang gini, Dok. Pernah satu kali ya, hotelnya hotel lumayan bagus, bintang lah ya. Begitu saya cium, ya ampun bau ini apa? Kan kita tidur pasti nggak sadar ya. Kita tidur, ini baunya masih bau apa? Pomade orang. Oh, masih pomade masih mending bau iler, Frank. Nah itu repot, itu pulau-pulau, ada pulau-pulau di situ. Kadang ada beberapa orang kalau tidur itu pasti ngecas lagi. Nah itu, dan dia memang malas kadang-kadang yang di atas cuma tinggal dibalik begini kelihatan bersih gitu, padahal itu bekas lagi. Enggak, kalau saya sih istilahnya saya periksa tuh, jadi udah kebiasaan. Ya tapi kamu kan bisa begitu kalau kamu yang bintang 3 ke atas. Kalau yang hotel-hotel yang tingkat yang rendah-rendah nggak gampang kamu minta begitu. Tidur di mobil. Tahu nggak kamu apa istilahnya hotel yang paling murah? Hotel Prodeo. Bukan. Kalau di Jepang itu ada namanya hotel paling murah, Frankie. Namanya Rabu Hoteru. Rabu Hotelu. Rabu Hoteru. Hoteru itu hotel. Rabu itu love. Oh. Love Hotel itu disewanya jam-jaman, Frankie, itu paling murah. Gak gini, ceritain ada cerita lucu. Waktu saya pertama kali ke Jepang, ada orang Indonesia baru datang. Dia bilang mau nyari kan tempat-tempat kos atau apa gitu ya. Cari yang itu. Dia baca kan baru bisa bahasa hiragana katakana gitu kan, itu kan pakainya pasti katakana kan.
Rabu Hotel, wah nama hotel nih situ. Saya mau sewa hotel di sini. Oh gini, oh murah katanya. Terus udah gitu dia bilang, apa kerjaan kamu? Ditanya sih sama yang bagian admisinya. Gakuse katanya. Gakuse itu mahasiswa. Dame katanya. Dame itu nggak boleh. Dame. Gua bisa bayar katanya. Dame. Akhirnya dia marah-marah, dia pergi kan gitu, ketemu sama saya kan, ngobrol gitu. Gua heran, gua bisa bayar apa gua dianggap orang miskin, katanya Rabu Hotel kagak boleh. Gua bilang, lu tahu nggak apaan? Itu hotel cinta. Lu kagak boleh masuk situ kan, lu kalau lu mau masuk di situ, lu nggak boleh bilang lu mahasiswa atau siswa. Itu dame, nggak boleh. Orang dewasa boleh. Pengalaman konyol lagi yang dokter sebutin tuh. Jadi satu kali saya punya acara dengan teman-teman mereka pejabat-pejabat itu ke Bali. Saya diajak ke Bali itu nggak ada persiapan apa-apa, itu diajak main golf di Bali. Tapi kita ke Karangasem dulu untuk pembukaan suatu acara. Sebenarnya di Karangasem udah disiapin penginapan tuh, hotel. Karena kita mau mainnya balik lagi ke Denpasar, dari Karangasem sampai Denpasar. Balik itu karena besok jam 5-nya tuh main. Sampai Denpasar jam 2 pagi, kita cari hotel. Oh kita lihat ini ada hotel nih, bertiga laki semua. Hotelnya bilang, sorry kamarnya ada penuh. Enggak, saya bilang kita cuma perlu dari jam 2 sampai jam 3 doang. Jam 5, 3 jam doang buat tidur. Dilihatin sama itu, kok laki-laki semua gitu kan. Akhirnya dikasih satu kamar. Begitu pagi-pagi saya ngobrol-ngobrol, ternyata tuh Rabu Hotel. Ya kita nggak tahu kan, kita bukan orang Bali ya. Artinya di Denpasar tuh ada juga yang ya, seperti tapi kalau di Jepang itu benar-benar ada tulisannya gitu loh, Frankie, atau enggak, ini kita nggak bisa bedain ya. Ya, tapi kan kamu dibilang Rabu Hotel kan kamu nggak tahu tuh bahasa apaan. Rabu itu Love Hotel. Love itu orang Jepang nggak bisa huruf mati kan. Jadi Love itu jadi Rabu. Hotel itu Hoteru. Dan itu ada tulisannya Rabu Hotel pakai katakana, Frank. Oke dok, balik ke si ketombe tadi nih dok ya. Bisa hilang total nggak dok? Bisa. Kalau itu bukan gini, itu dikontrol. Kita bilang kondisi lemaknya, kalau lemaknya diperbaiki dia bisa hilang. Kalau malesisianya itu bisa dikontrol dengan cara pakai sampo anti jamur, itu bisa hilang. Sering keramas itu bisa hilang. Tapi ya itu, tapi artinya harus telaten kita mesti. Dia nggak bahaya buat kesehatan, tetapi dampaknya apa, Franky? Kalau orang ketambian? Ya malu, dok. Malu. Dan satu, nggak bisa pakai baju hitam, Franky. Baju hitam atau coklat hitam nggak bisa. Nah sekarang ada di bagian ujung nih ya, ada satu lagi kondisi yang sewaktu saya pertama kali belajar DNA, ngomongin sama guru saya, profesor saya, masuk ke lab DNA ada patokan apa yang harus dilakukan. Pertama, lab DNA itu harus steril dari segala macam kontaminasi. Masuk ke situ, sepatu ditaruh di luar, pakai sendal khusus yang buat lab. Keluar lab, sendal itu ditinggal di lab, pakai sepatu lagi. Kayak mau masuk ke studio kita dok, sepatu taruh luar, kita pakai sendal. Masuk ke situ, pakai lab jas. Gak boleh pakai baju luar, karena baju luar itu kita mungkin bawa DNA dari luar. Dipakai baju lab, itu lengan panjang. Di sana nanti harus kerjain pakai sarung tangan. Satu lagi, yang itu yang bikin saya kaget, pakai tutup kepala, pakai masker. Kenapa? Supaya nggak kejatuhan rambut. Kalau ketombe jatuh, saya lagi meriksa nih, siapa tersangka satu perkosaan, kucuk-kucuk ketum bapak masuk situ, pluk. Jaya Sutra Maja. Enggak kan, itu kan DNA itu diperbanyak pakai mesin PCR. Jadi DNA yang ada diperbanyak jutaan kali sampai miliaran kali. Masuk kutung babas itu jadi tersangkanya satu, jadi tersangkanya dua. Karena kutung babas saya masuk ke situ. Keluarlah saya jadi tersangka, padahal itu gara-gara saya kutum baba. Kalau ini kita akan mencegah. Masker ini, kenapa pakai masker? Droplet. Dan satu, orang-orang nggak boleh makan di situ, nggak boleh ngobrol di lab. Kalau ngobrol, buak ada orang kan ngobrol itu mulutnya banjir. Cuak itu liur itu mengandung sel-sel dari rongga mulut. Itu bisa membuat kita mengkontaminasi. Jadi nggak bisa. Nah apalagi
Di situ ada prosesnya, itu daerahnya beda. Di sini daerah proses, memproses sampel. Begitu DNA-nya udah sampai, ini mesin PCR. Ini di sini akan diperbanyak nih. Ruangnya harus terpisah. Sampel itu mungkin kotor, banyak DNA kontaminasi. Di sini tuh harus udah bersih. Jadi tempat mesin PCR itu ada ruang khusus yang nggak boleh ada barang-barang lain. Jadi artinya Kutub Baba terkait banget dengan forensik karena itu akan menambahkan barang bukti yang tidak perlu. Bagian orang juga kan, Dok. Ya. Nah, dari tadi saya ngeliatin Dokter Jaya kok sentimen banget sama si Ketombe. Emang nggak ada baik-baiknya sama sekali, Dok, si Ketombe? Loh, enggak. Fungsinya? Ada baiknya. Nah, itu yang saya mau tanya. Jangan sentimen begitu, Dok. Kesian Ketombe. Satu. Lahirlah orang-orang yang meneliti Kutub Baba. Itu membuat mereka punya kerjaan, dapat rezeki. Kedua, dibuat pabrik-pabrik untuk bikin sampo yang cocok. Sampo-sampo anti dandruff. Salon jadi jalan, dokter dapat pasien. Nah. Jadi positif dong. Itu simbiose mutualisme. Dan satu, untuk orang yang jual tekstil yang warna cerah itu sangat disukai orang-orang yang Kutub Baba, Franky. Oh iya, Dok. Satu lagi pertanyaan saya. Tadi dokter bilang kan kita di negara Indonesia itu negara yang kelembabannya cukup tinggi. Ya. Ketombe doyan, demen di sini ya. Apalagi kalau kepalanya ditutup lagi, makin mantap. Pertanyaan saya adalah di negara-negara subtropis yang iklimnya lebih sejuk dan kelembabannya rendah, ada nggak? Pada musim-musim tertentu mereka punya 4 musim, salah satu musim tertentu itu dia akan banyak. Misalnya kan di Jepang kadang-kadang ada humidnya tinggi juga pada musim tertentu. Jadi sama aja, Franky. Cuman begini, ada satu nih, sekarang ini kan banyak orang nih supir ojek. Iya. Kan selalu pakai ini. Pinjemin helm. Itu bisa Kutub Baba bisa itu, tapi satu lagi buat yang bersangkutan dengan dia pakai helm terus-terusan. Mungkin kan dibandingin kamu naik mobil nggak pakai helm, dia pakai helm bisa 8 jam satu hari. Itu kalau ada Ketombe, berkembang biak itu dia. Iya tuh. Nah sekarang kalau kita tutupin kan ada yang kayak buat kalau kita naik Gojek ya. Enggak apa-apa Gojek yang dikasih helm pinjaman tuh. Itu kan kasih apa nih? Jaring tuh. Tembus nggak tuh Ketombenya tuh? Tembus lah. Tembus juga ya? Tembus. Tapi bukan itu, tapi buat si yang pakai itu sendiri itu adalah kondisi yang kepala. Jadi kita sebaiknya bawa helm sendiri atau kalau enggak, tapi dokter aja tahu kan pernah saya naik Gojek salah. Masih ingat ceritanya, Dok? Enggak. Saya tuh nggak punya aplikasi Gojek. Tapi saya mau naik Gojek dari Gatot Subroto ke arah Tebet. Tebet arah ke MT Haryono situ. Ada anak bantuin saya. Pak, saya ini pesenin. Saya pesenin naik Gojek. Nanti Bapak tunggu aja di bawah katanya. Itu Gojeknya nyamperin Bapak. Tapi harga Gojeknya bisa macam-macam Pak katanya. Udah dipesenin gitu, ya udahlah beda-beda dikit kita bayar lah. Sampai bawah ada yang nyamperin. Kesana ya? Iya. Naik aja saya. Ternyata dia salah jemput. Dia mesti jemput tamu yang lain. Tahu yang salahnya di mana? Dia bilang saya mau ke sana. Iya benar ke sana. Enggak, ngomongnya ke sana, mesti sebut tempatnya. Satu, yang kedua salahnya kamu sih tanya nomornya berapa. Nah itu dia, saya karena nggak punya pengalaman, jadi makanya ini sekalian Dok pesen. Kalau yang nggak pengalaman naik Gojek, lihat itu nomornya. Terutama juga kalau nggak sama nomornya, jangan mau naik ya Dok ya. Iya. Karena ternyata nomor yang nggak sama itu potensi fraudnya tinggi juga tuh. Bisa terjadi yang bukannya apa namanya orang yang harus jemput kita, dia jemput kita dan bisa aja ada kriminal di situ. Oke. Nah jadi Ketombe bagusnya tadi doang tuh Dok ya. Iya. Yang lainnya kurang bagus. Jadi dari dokter. Satu lagu bagusnya, kalau enggak kita nggak ngomong, Franky. Oh, gitu. Mungkin gara-gara tadi waktu kita makan dokter ngeliat sebelah kali ya. Ada yang pakai baju hitam. Iya. Baik Dok, jadi Ketombe sebaiknya itu kita manage Dok ya. Nggak bisa dihilangin tapi di manage dengan baik supaya kita nggak terganggu dengan Ketombenya tadi.
Oke dok, jadi kita sekarang nyari ketombe dulu. Masih sudah menonton X Undercover, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!